Buat Anda yang jualannya lewat chat, pernah nggak sih ngalamin hal ini? Ada satu kesalahan umum yang sering banget terjadi, tapi anehnya jarang kita sadari. Nah ini kesalahan kecil yang bisa bikin calon pembeli yang tadinya udah semangat nanya-nanya, tahu-tahu ngilang gitu aja. Yap, bener banget. Dan yang seremnya, kesalahan fatal ini bisa jadi lagi Anda atau tim admin Anda lakuin setiap hari dan bahkan nggak sadar. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih kesalahan itu? Dan yang paling penting, gimana cara benerinnya biar nggak ada lagi calon pembeli yang kabur. Oke, coba deh bayangin skenario ini. Saya yakin banget ini super familiar buat teman-teman yang jualan online. Situasinya kira-kira begini. Ting, ada notifikasi chat masuk. Seorang calon customer nanya-nanya soal produk andalan kita. Wah, seneng dong, ya kan? Kelihatannya prospek bagus nih. Nah, disinilah momen krusialnya. Respon pertama Anda atau admin Anda itu bakal jadi penentu segalanya. Dan 9 dari 10 kali, inilah yang terjadi. Dengan semangat membara, si admin langsung aja tuh ngebales. Ngeluarin semua jurus. Spek produk lengkap, kirim. Harganya, sebutin. Ada promo, tumpahin sekalian. Sekilas kelihatannya keren ya. Responsif, informatif, komplit banget. Tapi, teman-teman, justru disinilah letak kesalahan paling fatalnya. Loh, kok salah? Bukannya bagus ya ngasih info lengkap gitu? Nah, ini dia nih. Akar masalahnya tuh sebetulnya simpel banget, tapi fatal. Kita terlalu fokus buat menjelaskan, tapi lupa buat memahami dulu. Inilah biang kerok dari banyak banget kegagalan closing. Gampangnya kita sebut aja penyakitnya menjelaskan sebelum memahami. Jadi ini tuh kayak refleks gitu. Kita langsung nembakin semua informasi, fitur, harga, promo, tanpa ngambil jeda sebentar buat nanya, sebenarnya customer ini butuhnya apa sih? Masalah dia apa ya? Jadinya kita itu kayak jadi Google berjalan, bukan konsultan yang ngasih solusi. Oke, terus solusinya gimana dong? Gampang. Jawabannya itu ada di sebuah pergeseran mindset, sebuah perubahan cara berpikir yang sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Kunci closing itu ternyata bukan soal seberapa lengkap info kita, tapi soal sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih manusiawi. Dan ini dia intinya. Dengerin baik-baik ya, closing itu terjadi waktu customer merasa dipahami. Saya ulang sekali lagi ya, biar nempel di kepala. Closing terjadi saat customer merasa dipahami. Bukan pas mereka tahu speknya, bukan juga pas mereka tahu harganya, tapi pas di hati mereka itu ngerasa, wah gila sih, penjual ini ngerti banget apa yang gue butuhin. Nah, pegang prinsip ini. Nah, di sini kelihatan jelas banget kan pergeserannya. Fokus kita itu harus pindah. Dari yang tadinya salah, yaitu sibuk ngejelasin produk, ke fokus yang benar, yaitu berusaha memahami customer. Gimana caranya? Ya tanya, gali dulu kebutuhannya. Bisa dengan pertanyaan simpel kayak, boleh tahu Kak, rencananya produknya mau dipakai untuk apa ya? Atau ada kendala spesifik mungkin yang lagi dicari solusinya Kak? Nah, begitu kita paham konteksnya, baru deh kita sodorin produk kita sebagai jawaban yang paling pas buat masalah dia. Oke, jadi kita rekap cepet ya, 3 poin paling penting yang harus kita bawa pulang. 1. Stop kebiasaan muntahin semua info produk di awal chat. 2. Ingat, masalah utamanya itu kita terlalu cepet ngejelasin sebelum benar-benar paham. Dan yang ketiga, yang paling penting, kunci closing itu ada di rasa dipahami. Bikin customer ngerasa didengerin. Jadi, nanti pas ada notifikasi chat berikutnya masuk, pertanyaannya jadi simpel banget. Anda mau ngapain? Balik lagi ke cara lama, langsung nembak semua penjelasan? Atau Anda mau coba ambil napas sebentar, bertanya, dan berusaha untuk memahami dulu? Pilihan ada di tangan Anda, dan jawaban Anda itu bisa jadi penentu closing Anda berikutnya.